Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu yang kami hormati dan para pemirsa TV Muhammadiyah yang berbahagia, marilah kajian subuh mengaji pada kesempatan kali ini kita akan segera mulai. Namun sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ihsanuddin MPDI yang akan membacakan surat Toha ayat 40 sampai dengan 43. Kepada Bapak Ihsanuddin kami persilahkan, Pak. Mic-nya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون
طغى اذهبا إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم. Terjemahan Surah Toha ayat 40 sampai 43. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar. Dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ihsanuddin MPDI yang telah membacakan Surat Toha ayat 40 sampai dengan 43. Ya, Sadaqallahul Adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali untuk edisi yang selanjutnya, SJ3 ya, lanjutan dari materi yang sebelumnya, Adabul Mar'ah fil Islam, yang akan disampaikan oleh Ustadz Jati. Beliau adalah mudir dari pesantren Tahasus Muhammadiyah Darussalam Karawang. Ustadz ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah membahas kaitan dengan wanita dan kesenian, wanita dan jihad, dan wanita Islam dalam politik. Kemudian yang terakhir kemarin, pergaulan dalam lingkungan, begitu ya Ustadz ya? Ya, masyarakat. Masyarakat. Yang kemarin sempat ada beberapa pertanyaan juga yang belum dijawab dan bahkan melalui WA ya Ustaz. Ya. Untuk materi yang saat ini adalah lanjutan dan kepada Ustadz Jati Sarwo kami persilahkan Ustaz. Ya, matur nuhun atas perkenaan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina anbiya'il asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du.
Di pagi hari yang penuh dengan rahmat, nikmat, dan berkah ini, tak lupa kita ucapkan Alhamdulillah. Tanpa nikmat, rahmat, dan berkahnya, tentu hadirin gerakan subuh mengaji dan pemirsa TV Muhammadiyah sekalian tak akan dalam kondisi sehat walafiat. Tentu juga kita mungkin saat ini tanpa adanya nikmat dan berkah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam ujian, mungkin sakit atau ujian kekurangan harta benda, ujian kekurangan buah-buahan dan sebagainya. Sehingga untuk semua itu tentunya berkat, nikmat, rahmat, dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin gerakan subuh mengaji dan pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menyampaikan materi tentang wanita dan pergaulan, yakni di lingkungan atau di masyarakat. Kali ini saya ingin menyampaikan materi yang terakhir, karena dulu sudah saya sampaikan materi wanita dan pergaulan itu membutuhkan 3 sesi, ya, karena isinya lebih banyak daripada materi-materi yang lain, ya, daripada judul-judul yang lain. Baiklah, langsung saya sampaikan saja. Materi ini saya ambil dari buku Adabul Mar'ah fil Islam, disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, atau bisa juga terdapat di dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid kedua ini, ya. Ini juga ada di dalam materi Adabul Mar'ah fil Islam. Hadirin pemirsa TV Muhammadiyah dan jamaah gerakan subuh mengaji yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Yang dimaksud dengan pergaulan di masa pendidikan dan di sekolah ialah dimulai semenjak anak-anak duduk di bangku sekolah, mulai dari sekolah dasar, ya, sebelumnya didahului di tingkat kanak-kanak, ya. Kalau di kita namanya TK ABA, ya, Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal, sampai perguruan tinggi. Harus tidak dilupakan bahwa pada umumnya setiap manusia dalam aktivitas, gerak usaha, keterampilan, kecerdasannya termasuk pergaulannya setelah ia dewasa adalah hasil penempaan dan pendidikan sedari mereka masih kecil. Nah, itu. Jadi ketika seseorang sudah dewasa, ketika seseorang telah tumbuh berkembang menjadi manusia dewasa, maka sebenarnya dia itu merupakan hasil produk dari pendidikan sejak dini. Pendidikan saat ia masih kecil. Misalnya pendidikan saat di TK ABA Aisyah, ya, saat di TK ABA. Oleh karena itu tentunya ibu-ibu Aisyah yang memang sedang berkecimpung, bergulat di dalam lingkungan TK ABA, hendaknya menempa para siswa-siswinya atau para anak-anak calon kader generasi calon penerus generasi Muhammadiyah dengan sebaik-baiknya.
dengan sepenuh hati. Mohon maaf, jangan sampai setengah hati, apalagi sisa tenaga, ya. Jangan sampai setengah hati, apalagi sisa tenaga. Guru-guru yang berjuang di TK Aba hendaknya mesti mengerahkan semua kemampuannya, mendidik anaknya dengan kemampuan yang maksimal, mengarahkan dari yang nggak baik ke yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Itu seperti itu. Jangan sampai karena salah mengurus, salah mendidik, yang nantinya kita akan menciptakan monster-monster di masa yang akan datang. Nauzubillah, nauzubillahi min dzalik. Lanjut. Dalam alam kehidupan dan pergaulan anak-anak, semenjak mereka di sekolah dasar sampai meningkat ke sekolah tinggi, lapangan pergaulannya terdapat dari 3 saluran. Ya, pergaulan anak-anak itu sejak kecil sampai besar itu ada 3 lapangan pergaulannya, tempat bergaulnya. Pertama, di sekolah. Kedua, di rumahnya. Kemudian yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Bahwa mereka, anak-anak itu, semestinya ketika bergaul dengan teman-teman sebayanya, hendaknya harus senantiasa diawasi oleh para guru-gurunya. Jadi guru itu tidak hanya sebatas mengajar di kelas, lalu setelah itu tak ada gerakan, tak ada aktivitas, tak ada tanggung jawab. Ketika seorang guru melihat anak-anak didiknya atau peserta didiknya atau siswa-siswinya di luar sekolah misalnya merokok, atau di luar sekolah misalnya dia tongkrongan di jalan, di jembatan, masih memakai pakaian sekolahnya. Tentunya sang guru ketika melihat hal itu, ya meskipun kewajiban utamanya itu di sekolah, tentunya sang guru tetap mesti mengingatkan, mengawasi anak peserta didiknya. Ketika tongkrongan dikasih tahu, diberitahu, nah ini bukan saatnya tongkrongan, nak. Pulanglah dulu ke rumah, ganti baju. Jangan sampai tongkrongan masih pakai alma mater kita, apalagi sekolah kita ya, masih memakai pakaian misalnya SMP Muhammadiyah. Waduh, kalau itu nggak ditegur, nanti akan jadi sorotan publik. Ya, nanti bisa digoreng ya hal itu. Jangan sampai kemudian kita dilabeli anak-anak kita suka nongkrong di jembatan, di tempat-tempat umum, di mall, ya. Kita perlu mengawasi anak-anak kita baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Lanjut. Sedang pergaulan di luar sekolah, baik di dalam rumah maupun di tengah-tengah masyarakat, sangat tergantung kepada penjagaan dan pengawasan orang tua, yakni ibu dan ayahnya. Oleh karena itu, hadirin jamaah Gerakan Subuh Mengaji dan pemirsa TV Muhammadiyah sekalian, dalam mendidik anak, hendaknya orang tua harus berkolaborasi dengan guru. Harus bekerja sama dengan guru. Ketika di sekolahan, guru bertanggung jawab penuh untuk mengawasi dan mendidik anak-anak. Namun ketika di luar sekolahan,
sang guru juga masih tetap memiliki kewajiban untuk mengawasi anak peserta didiknya. Ketika ada sebuah pelanggaran, misalnya sang anak ternyata melakukan minuman keras di luar sekolahan, tentunya sang guru harus segera memberitahu si orang tua anak ini. Harus segera diberitahu. Telepon bila perlu. Pak, Bu, mohon maaf, ini anak Bapak atau anak Ibu sekarang saya lihat sedang mengkonsumsi miras misalnya. Di tempat ini tolong ditegur. Nah, jadi nanti orang tuanya juga datang, gurunya juga datang, orang tua dan guru sama-sama ya melakukan pengawasan di luar sekolah. Kalau anaknya diketahui sedang mengkonsumsi miras, hendaknya orang tua dan guru kemudian mendatangi si anak agar berhenti dari minum minuman keras. Itu. Jadi disampaikan apa itu ketentuan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bagaimana mengkonsumsi miras, baik orang tua maupun gurunya. Jadi nggak hanya cukup orang tua saja, begitu pula nggak hanya cukup guru saja, namun harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Bagi umat Islam, menjadi suatu kewajiban yang merupakan perintah menurut syariat Islam. Suatu tanggung jawab terhadap pendidikan dan pergaulan anak-anaknya. Oleh sebab itu, untuk menjaga pendidikan dan pergaulan anak-anaknya, sudah semestinya memilih sekolah atau perguruan atau madrasah-madrasah bagi anak-anaknya yang benar-benar menjamin supaya pendidikan dan pergaulan anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam. Nah ini, biar orang tua nggak salah mendidik anak di lingkungan sekolah, maka tentunya orang tua wajib ya memilih dan memberikan sekolah yang memang bisa bertanggung jawab atas akhlak atau perilaku anaknya. Jadi hendaknya disekolahkan di sekolah yang memang di situ sangat-sangat memperhatikan ya persoalan agama, persoalan akhlak. Jadi tidak hanya materi, tidak hanya disekolahkan anak di sekolah yang biaya pendidikannya tinggi, tidak hanya menyekolahkan anak di sekolah yang memiliki nama, sudah populer namanya ya, tapi harus pula orang tua harus pula mengetahui bagaimana sekolah itu, bagaimana kualitas dari sekolah yang akan menempa si anak, harus tahu bagaimana guru-gurunya yang mengajar, kualitasnya bagaimana. Ya, jadi nggak hanya yang dilihat kuantitasnya, karena sekolah ini banyak siswanya, jangan. Ya, kuantitas memang penting, tapi tentunya kualitas sekolahan itu sendiri, ya, stakeholdernya yang kita lihat dari kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya, guru-gurunya. Kemudian anak-anak peserta didiknya juga mesti dilihat ya sebelum memasukkan anak kita di sebuah lembaga atau institusi pendidikan. Lanjut, dalam Islam para guru atau pendidik dipandang sebagai pemimpin dan juga mempunyai tanggung jawab terhadap anak didiknya. Di samping memberikan pengajaran atau pendidikan yang bersifat pengetahuan umum, juga harus mengutamakan pendidikan keagamaan. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Harus mengutamakan pendidikan keagamaan. Yang tercakup di dalamnya akhlak dan budi pekerti yang merupakan dasar dari pergaulan.
Itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentunya yang dicari di sekolah itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebenarnya bukan matematika, bukan fisika, kimia. Sebenarnya yang dicari di dalam suatu institusi pendidikan itu adalah konsep pendidikan agamanya. Bagaimana sang guru mengajarkan ya syariat-syariat di dalam agama Islam. Bagaimana sang guru mengajarkan norma-norma di dalam syariat Islam. Itu yang menjadi tolak ukurnya, yakni pendidikan agama. Oleh karena itu, tentunya di sebuah institusi pendidikan Muhammadiyah, tentunya pendidikan agama harus lebih diprioritaskan ya. Apalagi saat ini kan di sekolah-sekolah Muhammadiyah ya, materi keagamaan lebih banyak ya. Ada pelajaran akidah akhlak, ada pelajaran Al-Quran Al-Hadis ya, ada pelajaran tarikh Islam, ada pelajaran fikih ya. Itu. Oleh karena itu memang itu yang menjadi prioritas di sebuah sekolah atau institusi Muhammadiyah. Bukan matematikanya, fisikanya, kimianya. Oke lah, dalam hal dunia ya, eksakta yang menjadi mata pelajaran ilmu umum atau ilmu alam, tentunya itu yang menjadi tolak ukur. Tapi tentunya untuk mendapat sebuah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka ya mata pelajaran keagamaan itu adalah yang menjadi prioritas utama. Ya, kita sampaikan, kita perdalam materi Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, kita sampaikan, kita perdalam materi fikih, akidah akhlak, ya, tarikh, ya, dan sebagainya. Itu yang kita perdalam. Sehingga ketika si anak nanti di kemudian hari, di masa yang akan datang, diuji oleh Allah dengan sebuah jabatan, diuji oleh Allah dengan sebuah harta benda, maka si anak tentu akan selalu mengingat Allah. Tapi kalau sejak dini dia dididik dengan ya hanya mementingkan matematika, fisika, kimia yang hitung-hitungan, materi, ketika suatu saat nanti si anak itu menjadi seorang yang kaya raya, seorang yang memiliki harta benda yang banyak, maka dia nggak akan ingat infak, sodakoh, zakat, wakaf tunai, tidak akan ingat. Yang dia ingat apa? Ya dirinya sendiri, keluarganya. Tidak akan ingat yang lainnya, tidak akan ingat kepada fakir miskin, tidak akan ingat kepada anak-anak yatim, tidak akan ingat. Begitu pula ketika si anak di kemudian hari menjadi pejabat, seorang pejabat, baik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif. Ketika si anak sejak dini diajarkan pemahaman agama yang lebih dalam dan luas, tentunya ketika dia menjadi seorang pejabat, dia akan aman, tidak akan korupsi, tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ajaran agama Islam. Itu seperti itu kiranya jamaah gerakan subuh mengaji dan pemirsa TV Muhammadiyah. Nah, kemudian sendi pergaulan adalah agama. Karenanya kepada anak-anak semenjak kecil diberikan pendidikan agama yang harus diteliti dan dijaga oleh para guru dan orang tuanya. Agar supaya dalam setiap pergaulan anak-anak itu jangan menjurus kepada keadaan dan perbuatan yang bertentangan dengan agama. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, suatu kebiasaan yang kurang baik pada bangsa kita ialah seolah-olah pendidikan agama atau pengamalan agama hanyalah teruntuk orang-orang dewasa atau orang-orang sudah lanjut usia. Padahal sebenarnya semenjak masa kanak-kanak itulah yang paling penting
mereka harus dididik dan dipupuk sebagai wadah yang masih kosong, yang dapat menampung apa yang diisikan kepadanya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau di dalam frame kita, ya selama ini, memang pendidikan agama itu lebih ditekankan di tingkat lanjut ya. Misalnya di tingkat SMP, sekolah menengah pertama, SMA, sekolah menengah atas, atau SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, seharusnya tentunya di lembaga pendidikan kita kali ini, ya khususnya di institusi pendidikan Muhammadiyah, tentunya materi-materi seperti akidah, akhlak, Quran, hadis, ya, kemudian fikih, kemudian tarikh, ya hendaknya harus dilakukan sejak dini, ya, dimulai dari sejak TK ABA, ya, TK ABA, anak kita ajarkan apa itu Islam, apa itu akhlak, apa hubungannya Islam dengan akhlak. Kenapa kok Nabi mengatakan innama bu'istu lima sholihil akhlak? Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa kira-kira? Sebegitu pentingkah akhlak? Itu kita sampaikan kepada si anak. Bagaimana akhlak seorang siswa peserta didik kepada gurunya? Bagaimana akhlak peserta didik atau anak kepada orang tuanya? Kita sampaikan, kita ajarkan sejak dini itu. Karena ketika seseorang anak ketika masih kecil, dia ibaratnya seperti gelas yang kosong atau botol yang kosong. Bagaimanapun dia, kondisi apapun dia, itu sesuai apa yang mau kita isi. Gelas yang kosong kalau kita isi dengan air teh, ya maka akan menjadi air teh. Kalau kita isi dengan air jus, ya akan menjadi air jus. Rasanya pun seperti jus dan teh. Tapi kalau kita isi dengan arak, ya tentunya si anak pun akan memiliki akhlak sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh si guru. Ilmunya pun akan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang nantinya akan menjadikan si anak sebagai monster di masa yang akan datang. Ya, monster-monster pembunuh, ya, monster-monster yang akan merusak ya negeri ini, negeri Indonesia ini. Kita lanjut. Anak-anak yang tidak mendapat pendidikan agama di masa kecilnya, setelah dewasa mereka merasa dan menganggap bahwa agama tidak penting. Nah ini, Masya Allah. Ya. Untuk kehidupan, maka sangat perlu kiranya diperhatikan bahwa kecintaan kepada agama setelah mereka dewasa ditentukan oleh pendidikan agama sejak mereka masih kecil. Itu tadi ya. Pendidikan agama ini harus lebih diprioritaskan. Ya, harus lebih diprioritaskan. Sehingga nantinya kelak si peserta didik atau si anak ya, nantinya ketika ia dewasa ya akan bisa memilah dan memilih, oh ini benar, oh ini salah. Ketika ia bergaul di sebuah lingkungan yang mana di situ tidak mengenal sebuah norma agama, yang mana di situ lingkungannya suka mengkonsumsi narkoba, miras. Tentunya ketika pendidikan anak sudah ditanamkan sejak dini, maka si anak akan bisa memilah, memilih. Oh, ternyata miras ini hukumnya haram. Makanya saya tidak mau berkumpul dengan si A, si B, si C, dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut, kita masuk selanjutnya. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan gurunya untuk mendidik anak-anak itu dalam garis besarnya ada 3. Ya. Jadi dalam mendidik anak, kewajiban orang tua ketika berkolaborasi dengan si guru atau para peserta, para pendidik, itu ada 3 ya. Pertama, jasmaniyah. Yang kedua, akliyah.
atau intelektual. 3, rohaniyah atau spiritual. Ya, itu ada 3 kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik si anak, ya, agar menjadi generasi penerus, kader penerus Muhammadiyah dan bangsa di masa yang akan datang. Mengenai soal jasmaniyah, ialah berusaha supaya anak-anak itu menjadi sehat walafiat. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika mendidik anak dalam hal jasmani, tentunya ya mendidik anak agar senantiasa sehat walafiat. Dengan berbagai cara, yakni pertama, menjaga dan mengatur pola makan. Nah, ini yang paling penting. Jadi anak-anak harus disampaikan bagaimana cara menjaga dan mengatur pola makan. Jadi memang ada sebuah hadis do'if ya. Ini sebuah hadis do'if. Jadi makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ya walaupun ini hadis do'if, sebenarnya banyak sekali aspek pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis ini. Bahwasanya kalau namanya makan nggak perlu nunggu lapar. Karena kalau ketika menunggu lapar, tentunya akan merusak lambung, akan merusak usus. Karena ketika seseorang dalam kondisi lapar, lambung dan usus seharusnya harus segera diisi, harus segera mengolah makanan. Sehingga setelah diolah oleh lambung dan usus akan menjadi energi bagi kita, bagi tubuh kita. Itu jadi jangan sampai makan setelah lapar. Tentunya makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kemudian dan menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan. Ya, tentunya kepala sekolah di sekolah atau institusi Muhammadiyah tentunya harus mencontohkan menjaga kebersihan. Kepala sekolah harus mengambil sampah yang ada di depan matanya, yang ada di depannya, diambil. Biar siswanya melihat, ya, biar bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Begitu pula gurunya. Ketika melihat sampah di depannya, di depan matanya, hendaknya diambil sampah. Dimasukkan ke tong sampah. Diambil, masukkan ke tong sampah. Walaupun itu adalah hal yang sepele, tentunya itu akan menjadi contoh yang sangat baik bagi seorang peserta didik agar selalu menjaga kebersihan. Kemudian menjaga permainannya dan pergaulannya. Nah itu. Jadi dalam bermain dan bergaul juga harus kita sampaikan, kita beri petuah, ya, kita beri nasihat, kita beri arahan agar anak-anak tidak terlalu jauh, ya, jatuh kepada dunia game, ya, dunia gadget ya. Tentunya di era kini mungkin anak itu lebih banyak dekat dengan HP, dengan game daripada buku. Oleh karena itu mulai sekarang ya kita galakkan di institusi-institusi Muhammadiyah, tentunya kita galakkan untuk membaca, untuk mencintai buku daripada mencintai handphone, game. Kemudian adapun di bidang akliyah, ialah mengusahakan supaya anak-anak itu mempunyai kecerdasan ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama Islam. Nah, di bidang akliyah itu berpikir, ya, cara berpikir. Jadi si anak-anak tentunya kita didik agar memiliki kecerdasan. Itu. Jadi ketika kita mendapati seorang anak yang memiliki karakter, mohon maaf ya, karakternya bodoh, ya, tentunya nggak akan selamanya si anak ini akan bodoh. Ketika kita mampu mengasah, ya, ketika kita mampu mengarahkan si anak agar ia mau menggunakan otaknya, ya, otaknya agar semaksimal mungkin bekerja, semaksimal mungkin berusaha, tentunya si anak tadi, ya, tentunya si anak tadi tidak akan lagi menjadi
orang yang bodoh, ya, tidak akan lagi menjadi orang yang jahil, itu. Ya, sebagaimana sebuah kisah, ya, sebuah kisah namanya Ibnu Hajar, ya. Ini kisah ini memang sumbernya masih simpang siur, jamaah sekalian. Jadi ada sebuah kisah bahwasanya dahulu ada seorang anak yang, mohon maaf, dia memiliki sebuah kekurangan, ya, ini suatu kebodohan, ya, di dalam diri. Lalu si anak ini lama hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ia semakin risih dengan kondisinya. Ia semakin mungkin berputus asa dengan kondisi dirinya yang bodoh. Lalu di suatu ketika, ya, ini sebuah alkisah, ya, ia melihat, ya, batu yang tertetes atau tertimpa air yang menetes dari atas. Kemudian di kemudian hari ia datang lagi ke tempat itu. Lah, kok tiba-tiba batunya sudah berlubang ternyata, ya. Di kemudian hari, kemudian bulan, datang kembali. Ternyata lubangnya semakin dalam. Oh, ternyata dia mulai menyadari bahwasanya sekeras apapun batu itu, ketika terus, ya, terkena, terpercik, terjatuh oleh setetes air yang terus-menerus jatuh, menetes, maka si batu lama-kelamaan, ya, akan menjadi hancur, akan menjadi berlubang. Nah, kemudian si Ibnu Hajar ini kemudian mulai memahami, mulai mendapatkan pelajaran dari air yang menetes kepada sebuah batu yang berlubang itu. Lalu ia kemudian belajar dengan begitu tekun, belajar terus-menerus untuk mengasah otaknya. Sehingga yang tadinya, mohon maaf, otaknya memiliki kekurangan, ia bisa menjadi seorang penulis besar, seorang yang sangat populer, ya, dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang kisahnya masih simpang siur kebenarannya. Namun kita perlu mengambil ibroh dari kisah itu, bahwasanya tidak ada satupun sebenarnya peserta didik yang bodoh. Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang bodoh. Tidak ada. Ya, ketika seorang guru mau memaksimalkan otak si anak, maka sang anak pasti akan menjadi peserta didik yang cerdas, peserta didik yang mampu mengontrol emosinya, peserta didik yang mampu mengontrol jiwanya, sehingga tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Kemudian yang terakhir di bidang rohaniyah, ialah menyangkut dengan pembentukan jiwa, watak, budi pekerti, dan segala sesuatu yang bersifat moral di bidang akhlak dan akidah. Akhlak dan akidah adalah sebagai suatu agama, sebagai studi agama Islam yang merupakan unsur pendidikan yang sangat penting, bahkan merupakan pupuk penyemai dalam perkembangan hidup dan pergaulan di masa dewasanya nanti. Maka beban dan tanggung jawab memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak untuk sebagainya telah dapat diserahkan kepada para guru dan para pendidik, tetapi pertanggungjawaban sepenuhnya tetap terpikul di atas bahu bapak ibunya. Itu. Jadi tentunya dalam mendidik seorang peserta didik, ya, ataupun para peserta didik, hendaknya sekolah bisa membuat sebuah aktivitas-aktivitas yang menarik, ya, diadakan misalnya kajian ilmiah, ya. Jadi para peserta didik kita buat halaqah ilmiah, ya, misalnya satu kelas dibuat 5 halaqah, ya, digilir misalnya kelas 7A hari Senin, 7B hari Selasa, dan seterusnya.
Ya, di halakoh ilmu itu tentunya nanti diberikan siraman rohani, ya, diberikan siraman rohani. Kemudian disampaikan ilmu-ilmu akhlak, ya, adab, ilmu adab itu yang perlu disampaikan, ditekankan. Karena pada umumnya ketika di dalam materi pelajaran atau mata pelajaran, tentunya si anak ya akan susah mendapatkan ilmu mengenai ilmu adab maupun ilmu akhlak. Tentunya hanya bisa didapatkan di luar materi pelajaran, ya, lewat halakoh-halakoh ilmu, pengajian-pengajian, misalnya pengajian untuk siswa setiap seminggu sekali, ya, atau setiap dua pekan sekali, atau setiap sebulan sekali. Begitu pula buat guru, ya, juga ada pengajian guru-guru, ya, setiap sebulan sekali, setiap seminggu sekali, maupun setiap 2 pekan sekali. Itu sangat penting, ya. Dan yang terakhir tentunya meskipun di sekolah ataupun di sebuah institusi pendidikan, ya, guru memiliki tugas dan tanggung jawab penuh, namun tentunya lagi-lagi secara umum tugas dan tanggung jawab dalam mendidik dan membimbing si anak itu adalah sepenuhnya di tangan ayah ibunya. Jadi tidak serta-merta ketika kita menyekolahkan anak kita ke sebuah institusi pendidikan, lalu kita kemudian lepas tanggung jawab. Tidak serta-merta ketika kita menitipkan anak kita ke sebuah institusi pendidikan, lalu setelah itu kita nggak mau tahu. Tentunya sang ibu ataupun sang ayah harus selalu mengontrol anaknya. Coba bertanya ke wali kelas, Pak, Bu, wali kelas, bagaimana kondisi anak saya ya? Gitu. Jadi harus selalu mengontrol lewat wali kelas. Tanyakan ke wali kelasnya, tanyakan ke kepala sekolahnya, tanyakan ke wakakesiswaannya, bagaimana kondisi anak kita. Jangan sampai lepas kontrol begitu saja. Jangan sampai kemudian karena saking percayanya kepada sebuah institusi pendidikan, lalu kita abai kepada kondisi anak kita. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jatisarwo yang telah menyampaikan kaitan dengan peran perempuan dalam dunia pendidikan, gitu ya, salah satunya. Ya, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan, baik yang di chat ataupun yang di media lain. Ini ada satu dari Ibu Linda. Beliau adalah guru TK ABA di Cilawu, Garut. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya, ketika pendidikan akhlak seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah dan juga di rumah, itu tentunya ya, tapi ternyata tidak menjadi atau tidak mengubah tertanam di diri anak didik gitu ya, sesuai harapan guru atau sesuai harapan orang tua. Siapakah atau adakah yang salah dari proses pembelajaran tersebut gitu Ustaz? Itu mohon penjelasannya, ini yang pertama Ustaz. Kemudian kaitan dengan etika pergaulan, berperilaku atau berhias diri di dunia pendidikan gitu Ustaz untuk perempuan. Itu mungkin Ustaz mohon dijawab 2 pertanyaan terlebih dahulu. Iya, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi ketika di sebuah institusi pendidikan Muhammadiyah sudah sangat-sangat fokus konkret ya dalam mengajarkan ilmu akhlak, ilmu adab. Lah kok ternyata peserta didiknya masih belum berubah akhlaknya, masih, mohon maaf, akhlaknya masih madzmumah. Ya, akhlaknya masih buruk. Bagaimana itu? Nah, sebenarnya ilmu itu teori, ilmu akhlak itu teori. Yang paling penting itu apa kira-kira? Prakteknya, Pak, Bu sekalian. Jadi
Mungkin ya, mungkin si anak itu tidak berubah karena akhlak gurunya juga belum berubah. Itu. Makanya contoh yang terbaik itu adalah contoh dari akhlak seorang guru. Kalau seorang guru ya mengajarkan bahwasanya miras itu haram, lah kok gurunya masih minum miras? Nah, kira-kira pas nggak? Ya tentu nggak. Kalau seorang guru ingin menyampaikan ilmu bahwasanya haram korupsi, ya tentunya si guru harus menjauhi perilaku korupsi. Jadi contoh yang paling tepat, bagus bagi seorang anak peserta didik adalah contoh dari si guru. Contoh dari wakil kepala sekolah. Contoh dari bapak-bapak kepala sekolah. Itu yang paling penting. Ketika kita mencontohkan yang baik, kita mencontohkan akhlak dan adab yang baik, tentunya itu lebih mengena di dalam hati si anak daripada sebuah teori dari Quran ataupun al-hadis ya, yang mungkin anak-anak itu juga sebenarnya udah tahu ilmunya ya. Saya mah udah tahu tuh. Banyak itu. Saya udah sering lihat pengajian di YouTube misalnya kan ya. Cuma ya guru saya aja nggak mengamalkan gitu ya, misalnya kan. Guru saya aja jarang sholat gitu. Nyuruh-nyuruh saya sholat gitu misalnya kan. Gitu ya. Oleh karena itu ya tentunya berikanlah seorang guru itu harus bisa memberi contoh yang baik kepada siswanya. Ya, contoh perilaku, contoh real yang nyata. Begitu pula kepala sekolah harus memberikan contoh yang real yang nyata. Bagaimana adab, bagaimana akhlak yang benar. Itu. Jangan sampai ya seperti firman Allah, kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Jangan sampai kita hanya bisa ngomong tapi no action, tidak ada aksinya, tidak ada tindakan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Misal apa? Kaitan dengan pergaulan atau berperilaku berhias diri di dalam dunia pendidikan untuk perempuan. Ya, tentunya kalau di sebuah institusi pendidikan kita mesti menyampaikan ke anak perempuan kita jangan sampai berlebih-lebihan dalam berhias diri. Misalnya jangan memakai lipstik ya. Ya itu karena ya lipstik itu dalam di sekolah itu nggak ada pengaruhnya. Ketika seseorang bibirnya berwarna merah kayak mau biru mau kuning itu nggak ada pengaruhnya. Jadi kita sampaikan kepada anak kita, nah kalau ke sekolah nggak usah pakai lipstik, nggak usah pakai pupur ya. Ya kalau mau pakai pupur ya silakan, tapi juga jangan berlebihan. Masa pakai pupur sampai pupurnya lebih tebel gitu ya daripada pipinya dia sendiri gitu kan. Kan ada itu yang sampai mohon maaf sebenarnya dia wajahnya hitam tapi karena dipupur jadi terlihat seperti putih gitu ya. Ya dan sebagainya ya. Tentunya jangan berhias diri yang berlebih-lebihan. Minyak wangi, memakai minyak wangi boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, silakan kalau anaknya mau memakai minyak wangi, ya karena Rasul memerintahkan kita agar berhias diri yang sebaik-baiknya. Innallaha jamilun yuhibbu jamal ya. Allah itu indah menyukai keindahan. Ya tentunya jangan berlebih-lebihan. Kalau mau memakai lipstik ya sewajarnya. Kalau mau memakai pupur atau bedak ya sewajarnya. Kalau mau memakai minyak wangi ya sewajarnya. Jangan sampai nanti akan menimbulkan fitnah kepada lawan jenisnya, ya kan? Misalnya fitnah seorang wanita itu kan apa? Dari lipstik. Ketika lipstiknya bibirnya menor itu kan. Laki-laki kan ngelihatnya mungkin waduh, apa terangsang apa gimana itu kan. Waduh kan, makanya hendaknya lipstik ya harus diusahakan untuk tidak berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Intinya tidak berlebih-lebihan itu ya Bu ya. Itu dalam memakai lipstik, bedak, kemudian parfum, kemudian berpakaian juga ya. Jangan sampai kelihatan auratnya, jangan sampai kerudung itu yang tembus pandang, yang memakan ada itu. Kerudung ketika dipakai tapi masih tembus pandang. Jangan sampai beli pakaian yang seperti itu. Tentunya namanya kerudung itu harus menutup aurat, kemudian tidak tembus pandang. Kemudian kalau membelikan pakaian anak perempuan jangan yang ketat-ketat
Ya, walaupun anaknya pengen kita jadikan nanti di masa depan pengen jadi seperti pramugari ya. Oh, saya pengen nanti di kemudian hari anak saya jadi pramugari gitu ya. Tapi jangan pula memberikan pakaian anaknya yang ketat sehingga bisa menampakkan body, mohon maaf ya, body pantatnya misalnya atau body shamingnya dan sebagainya ya. Itu jangan sampai tertampak itu. Walaupun itu bukan aurat secara hakiki ya, body yang bahenol itu kan sebenarnya bukan aurat yang secara hakiki ya, namun itu akan bisa menimbulkan hawa nafsu yang nanti akan memancing sebuah perzinaan. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Ustadz, ini ada apa ini ya, dari Bu Atun ya, apresiasi atau komentarnya ya. Syukron atas arahannya, sangat setuju dalam meningkatkan kualitas sekolah, terutama SD, SMP, SMA di perserikatan kita, agar nada miring ya, ini apa nada miring ini, agar, nah ini, agar nada miring terhadap sekolah Muhammadiyah bisa dinetralisir dan terbangun model baru dalam mendidik anak sehingga tidak miris mendengarnya, dan dengan Muhammadiyah anak didik bisa dihantarkan ke pintu surga. Ini Tuhan, terima kasih. Ini ada lagi Ustadz dari Pak Sudasman Bale Endah. Mohon penjelasannya bagaimana mata pelajaran fisika, matematika, kimia kolaborasi dengan pelajaran agama secara holistik. Ini mungkin nanti juga sedikit dari Ustadz, dan mudah-mudahan ini bisa dibahas tuntas nanti di hari Senin untuk pendidikan. Dipersilakan Ustadz Jati untuk Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang kalau matematika kita kaitkan dengan pendidikan agama, ya tentunya kalau kita menjadi seorang pegawai di bank, ya tentunya harus berperilaku yang jujur, tidak boleh menyepelekan amanah dari bosnya. Jadi misalnya kita di masa yang akan datang, kita sampaikan, nah kalau kalian nanti di masa yang akan datang bekerja di bank, bekerja di pemerintahan, ya walaupun gaji itu penting nak, gitu ya. Gaji itu memang penting nak, ya siapa sih yang nggak pengen dapat gaji? Tapi jangan lupa, jangan mengambil hak selain itu, gitu. Karena selain gaji itu otomatis hak orang lain, otomatis hak pemerintah yang kemudian kita ambil tanpa dengan jalan yang benar. Jangan sampai korupsi, itu ya. Kita hubungkan, kita kaitkan. Atau misalnya dalam hal ilmu ekonomi ya, atau ilmu fisika, ilmu kimia. Kalau kita menjadi seorang ilmuwan di masa depan ya, ilmuwan yang ahli dalam ilmu astronomi ya, tentunya kita sampaikan, tentunya kita harus menjadi astronom yang jujur, harus menjadi astronom yang berakhlak. Kalau melihat hilal ya sampaikan melihat hilal, nggak usah disembunyi-sembunyikan ya, walaupun atasannya ngomong, oh jangan kamu jangan bersaksi kalau ngelihat hilal ya, nggak boleh gitu. Ya. Harus sampaikan sebenarnya. Kalau bapak-bapak menjadi seorang astronom ketika mengamati hilal dan benar-benar melihat, ya sampaikan apa adanya. Jangan kemudian ditutup-tutupi, jangan kemudian ketakutan kita kepada atasan kita itu lebih kita utamakan daripada sebuah kejujuran. Seperti itu kira-kira kalau kita hubungkan ya. Sebenarnya contohnya banyak sekali, tapi ya kalau saya hubungkan secara umum seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Ini sebenarnya kaitan dengan kajian-kajian hubungannya dengan akhlak luar biasa ya. Ini ada Ustadz Janjom Erawan yang mungkin juga akan menambahkan, dan juga ini ada, dipersilakan Ustadz. Ya, mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran kasiran Ustaz. Pagi Sami-sami, ini dari Ustaz tadi Jamjam. saya menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz. Renyah, nyantai, dan masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Kalau memang kita mau menyimaknya dengan nyantai, tenang gitu. Dengan pembawaan yang sedikit ada humor dan sebagainya. Saya kira ini cara yang efektif ya, cara penyampaiannya, dan yang paling menariknya adalah yakni kaitan dengan contoh-contoh yang disampaikan oleh Ustadz. Sehingga ibu-ibu jamaah yang ada di samping saya juga merasakan gitu. Ini enakan katanya kan cara penyampaiannya karena langsung mengena kepada contoh-contoh. Jadi barangkali ya, memang dalam penyampaian dakwah-dakwah kita itu memang sudah harus langsung menukik kepada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat. Termasuk dalam Adabul Mar'ah fil Islam yang disampaikan oleh Ustadz saat sekarang ini adalah kaitan dengan tadi. Bagaimana kita mempersiapkan generasi muda di masa yang akan datang di Indonesia emas tahun 2040. Memang harus dirancang dari sekarang. Padahal kita di Muhammadiyah sudah punya panduannya, sudah lengkap. Bagi ibu-ibu ada Adabul Mar'ah sebagai rujukannya. Bagi kita sebagai kepala keluarga, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam kehidupan keluarga sudah ada rujukannya. Jadi karena itu memang tinggal penyampaian bagaimana supaya bisa mengena kepada jamaah sehingga jamaah itu merasakan bahwa oh iya Islam itu lengkap sekali gitu. Islam itu syumul. Oleh karena itu kita harus bagaimana termasuk tadi ada yang komentar kaitan dengan bagaimana perempuan menor dan sebagainya kan gitu. Maka dalam pandangan saya adalah bahwa kita memang harus saatnya juga untuk menyampaikan secara realistis tetapi tetap mempunyai nilai-nilai. Artinya adalah bahwa tidak ada yang salah berpenampilan keren dan trendy. Tidak ada salah pula untuk berpesta, bertamasya, jalan-jalan. Tidak juga salah untuk menjadi cantik dan tampan. Serta tidak salah juga untuk menjadi seorang yang kaya dan berkedudukan. Semua menjadi salah jika dikejar dan dicapai dengan motivasi dan cara yang salah. Saya kira itu kuncinya mungkin kalau apa yang disimak oleh saya dari Ustadz Jati itu kaitan dengan Adabul Mar'ah Islam. Wanita muslim harus sarengit, harus cantik, menarik sehingga mereka mau mengikuti dakwah-dakwah kita. Tapi tadi motivasi, cara termasuk nilai-nilai yang harus nantiasa terjaga. Saya kira ini saja. Sekali lagi Ustaz, syukran kasiran, jazakallah khairan kasiran. Juga kepada teknik ya yang terus dengan penuh ketekunan mendampingi para narasumber gitu ya, sehingga GSM ini adalah tetap menjadi rujukan setiap pagi kan gitu. Walaupun mungkin ada yang diikuti langsung melalui Zoom, ada yang melalui TV-mu dan juga melalui YouTube dan sebagainya, karena kita sudah membuka dengan berbagai media. Saya kira ini juga efektif jadi karena sekarang mungkin karena sudah mulai landai ini ada orang yang sedang di perjalanan sehingga ngambilnya melalui YouTube. Kalau yang santai di rumah sambil ngopi tetapi tidak mau buka Zoom tetapi melalui TV-mu gitu ya. TV. Ya, karena warga Muhammadiyah wajibul kudu gitu punya TV-mu gitu ya. Jadi belum sempurna ke Muhammadiyahannya menjadi anggota Muhammadiyah apalagi pimpinan Muhammadiyah kalau pagi tidak membuka TV-mu. Barangkali itu saja. Terima kasih semuanya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kita tetap sehat, sukses dengan penuh berkah. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Jamjam Erawan ya atas tanggapannya dan juga tadi di enjoy your life-nya gitu ya. Ustadz ini ada tambahan nih dari Bapak Urip Sudiana. Mungkin ini menjawab juga ini kaitannya dari Pak Sudasman ya, bahwa matematika dihubungkan dengan agama. Contohnya bisa diaplikasikan dalam menghitung besarnya
jumlah zakat yang harus kita bayarkan. Ya. Jika kita pandai matematika, insya Allah kita juga bisa menghitung dengan benar kait dengan jumlah zakat dan lain sebagainya. Ini contoh yang tadi mungkin Pak Sudasman. Terima kasih pertanyaannya juga dan juga contohnya Pak Urip. Ustadz, ini masih ada waktu 9 menit lagi. Mungkin Ustadz akan menambahkan dan dilanjutkan dengan closing, Ustadz. Silakan. Ya, terima kasih. Juga ada contoh lain yang kalau kita kaitkan matematika dengan agama ya. Misalnya kalau seseorang ahli dalam menghitung, tentunya nanti dia akan bisa bagi waris ya. Dia bisa menghitung waris, berapa bagian anak laki-laki, itu kan, asobah misalnya. Berapa bagian anak perempuan, itu berapa bagian si ibu, si bapak, si kakek, si nenek, atau si paman, itu kita akan bisa mengetahui itu. Kalau kita bisa menghitung, itu kalau kita terampil dalam menghitung. Kemudian untuk closing statement dari saya, tentunya kenapa di dalam konsep buku ini diberi nama Adabul Mar'ah fil Islam. Karena adab itu lebih utama bagi siapapun itu, ya. Adab itu adalah segala-galanya. Makanya disebut dengan Adabul Mar'ah fil Islam, ya. Materi penting, ya. Hidup di dunia sukses penting, ya. Tapi yang lebih penting itu menjadi manusia yang beradab dan berakhlak. Itu yang paling penting. Menjadi manusia yang beradab dan berakhlak. Menjadi orang kaya penting, menjadi orang dermawan penting, menjadi pejabat, menjadi bupati, wakil bupati, gubernur, presiden penting. Tapi yang lebih penting adalah menjadi pejabat yang beradab dan berakhlak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Ibu Ni'mah Zaita. Ya. Terima kasih Ustadz Jati. Ini Ustadz Jati berarti ini sudah tadi kaitan dengan kenapa ya ada Adabul Mar'ah fil Islam. Ternyata apapun itu adab dan akhlak yang paling utama ya. Ini ada Ibu Ia. Kami persilahkan Ibu Ia. Ya Ibu Ia mic-nya. Sebentar. Oh, ya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Ustadz Jati. Ya Bu, ya Bu PWA Jawa Barat. Ya. Ustadz yang masih muda gitu ya, tapi ilmunya sudah sangat mumpuni. Terima kasih Ustadz telah memberikan pencerahan pada kita semua. Pak Jam-Jam juga yang telah menanggapi, hatur nuhun. Bapak Ibu sekalian, dalam merawat, mendidik dan membersamai anak-anak kita, para remaja itu harapannya begitu besar gitu ya dari kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Sekarang bagaimana kita melihat sudut pandang dari anak-anak juga begitu ya. Tadi sudah disitir oleh Pak Ustadz Jati, kalau masih terlihat ada anak-anak yang belum taat dan patuh, itu sejatinya, ini Ustadz Jati, sejatinya adalah karena memang belum ada contoh yang konkret, yang tulus, yang ikhlas dari para pendidiknya ya. Mungkin juga terutama kepada kita para orang tua. Kebetulan saya berlama-lama mendampingi para siswa gitu ya. Kalau anak yang aman-aman saja mengikuti perkembangan itu biasa begitu ya. Tapi yang sering saya dampingi adalah anak-anak yang memang mendapatkan kesulitan. Dan benar bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak itu adalah berangkat dari masalah keluarga. Begitu, maka Adabul Mar'ah fil Islam menjadi sebuah panduan bagi kita semua, warga Muhammadiyah dan masyarakat Islam seluruhnya, bahwa menjadi orang tua itu adalah menjadi guru,
Menjadi orang tua itu adalah menjadi panutan, menjadi orang tua itu adalah menjadi satu sosok yang bukan main ya, berat sebetulnya, tapi akan sangat kena kepada anak-anak kita. Tapi juga bahwa anak itu adalah titipan, kalau kita sudah merasa melaksanakan panduan dan tuntunan dari Allah, ya kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak itu selain sebagai kekayaan juga godaan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya, tantangan ke depan semakin berat, gitu. Tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga kita ini harus selalu bersatu bagaimana senantiasa memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada anak-anak. Anak-anak kita ini sangat berat tantangan ke depannya. Sekarang ini sudah biasa yang namanya melarikan persoalannya itu bukan kepada keluarganya atau bukan kepada Tuhannya ya, kepada Allah, tapi dia misalkan mencelakai dirinya sendiri dengan menganiaya dirinya sendiri, kemudian lari kepada pergaulan-pergaulan yang salah seperti LGBT gitu ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ibu-ibu bapak sekalian, teruslah bersiar dan berdakwah, jangan lelah gitu, khususnya kepada diri kita dan keluarga kita, kepada anak-anak kita terutama, tapi tentu hasil nanti Allah lah yang menentukan. Terima kasih ini untuk PJ Sabtu ya, telah menghadirkan Ustadz Jati dengan paparan bagaimana mendidik dan membesarkan anak-anak kita, Ustadz. Apalagi nih Aisyah, ini tugasnya banyak sekali ya Mbak Nikmah ya. Ya, betul. Gitu. Terus menerus kita selalu memberikan pencerahan. Yang terakhir yang kami sampaikan bahwa anak-anak kita itu sebetulnya bagaikan ada sebuah temuan tabula rasa ya, kertas putih. Nah, mau mencoret warna apa, mau mewarnai warna apa, ya kitalah dari orang tuanya. Tapi juga ketika kita sudah menjadi orang tua, tidak boleh ada istilah kecewa ataupun juga khawatir gitu ya. Bahkan harus selalu optimis dan berusaha. Itu saya kira mungkin Ustadz Jati, Mbak Nikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ya atas tanggapan juga apresiasinya, dan para pemirsa TV-mu yang berbahagia, para peserta pengajian subuh mengaji yang dirahmati Allah. Sudah sampailah kita ke acara penutup ya. Insya Allah subuh mengaji akan selalu hadir tiap hari di jam yang sama, link yang sama dengan channel TV-mu ya, TV-mu TV yang cerdas mencerahkan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kita akan selalu bisa hadir menghadiri subuh mengaji ini dengan penuh semangat dan tentunya dengan selalu sehat. Kita tutup bersama kajian ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun, terima kasih atas segala perhatiannya. Nasru minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.